Oke, ini tampilan awalnya untuk aplikasi. Terus ini mode disabilitasnya. Tinggal ditekan. Terus nah, kalau kita tekan login, terus login. Oke, ini statistiknya. Ini para pengguna. Kalau kita mau daftar langsung terdaftar. Apakah dia sebagai admin atau sebagai user. Terus kalau untuk para pendaftar, nanti dia tinggal mengajukan permohonan di bagian login. Dia isikan username-nya, misalnya namanya Nana. Instansinya misalnya dari Bapeda misalnya. Terus videonya cuma satu, sebagai admin kantor, maksudnya itu user. Jadi siapapun yang mendaftar melalui akun ini, yang bagian pendaftaran, permohonan pembuatan akun, itu otomatis menjadi user. Passwordnya samakan saja, jadi 123. Terus buat akun, nanti dia tinggal menunggu persetujuan. Kembali ke halaman utama. Jadi saya tinggal login. Harus masuk sebagai admin. Tekan 123. Nah, pendaftar tadi yang atas nama Nana belum muncul di sini. Dia nanti dicek pendaftaran. Maka akan muncul Nana. Apakah mau diterima atau ditolak. Misalnya, kalau saya tolak yang Nana, saya tolak, maka ketika dicek pendaftaran lagi, maka sudah tidak ada. Dan misalnya ini ada contohnya si Aco dari KB, misalnya dia mau mendaftar, kalau saya tekan terima, maka dicek pendaftaran sudah tidak ada, tapi di bagian depan dia sudah ada, sudah terdaftar. Kalau kita gunakan daftar baru ini, misalnya saya pakai nama Nana tadi, passwordnya 123 saja, dia sebagai user, instansi misalnya Bapeda tadi. Kalau saya tekan daftar, maka di bagian dashboard itu langsung muncul atas nama Nana. Nah, ini untuk bagian pendaftaran. Jadi pendaftarannya itu dua cara, bisa daftar baru di sini atau tidak melalui menu luar, tapi harus menunggu persetujuan dari admin. Berikutnya menu halaman depan. Nah, menu halaman depan ini adalah apa-apa yang akan tampil di menu sini. Jadi video-video ini itu berasal dari daftar video sini. Jadi misalnya ya, ini misalnya saya tekan hapus dulu ya. Saya hapus, hanya menyisakan 2 video. Maka harusnya di bagian sini kita reload dulu, hanya akan menyisakan 2 video. Namun jika kita ingin masukkan video baru, ini misalnya saya buka YouTube ya, YouTube, saya masuk di dari kota. Dari kota, misalnya ini kita mau masukkan. Jadi, oh jangan, bagusnya yang Kendari Kota. Ini ya, Kendari Kota Go ID. Ini saya sudah subscribe, mohon teman-teman subscribe juga. Nah, ini yang video terbaru. Saya tekan ini. Kita pause saja. Terus saya ambil linknya, di Ctrl C. Nah, masuk di bagian admin tadi. Link ini cukup kita pastikan saja. Tekan tambah. Sudah terdaftar. Nah, otomatis ketika ini di reload, maka video tadi akan muncul di sini. Selanjutnya, ini untuk daftar video. Ada juga yang berita. Jadi yang berita ini bisa kita cari, misalnya saya ingin cari yang makan bergizi misalnya, kayak gini. Ini berita tentang tentang Kota Kendari yang mana kita mau tampilkan, dan bisa juga kita hapus. Oke. Aduh, sedikit error, maaf. Nanti saya cari tahu penyebabnya. Kita kembali dulu. Mungkin coba cek pendaftaran. Ya, ada sedikit masalah, nanti saya akan atasi errornya. Oke, berikutnya ini berita. Jadi kalau beritanya saya masukkan, saya misalnya cari berita Kendari Kota. Kemarin Kendari Kota tidak bisa diakses, mudah-mudahan ini sudah bisa. Kendari Kota .co.id. Tunggu loadingnya. Nah, ini kan ada berita nih dari kota. Jadi saya pilih salah satu. Ini, misalnya saya copy Kota Kendari gelar pasar kreatif. Saya copy ini sebagai untuk judulnya biar lebih ini. Saya tekan tambah berita. Judulnya tadi Kota Kreatif. Terus untuk keterangan mungkin saya akan ambil full judulnya. Jadi ini paste, terus linknya Ctrl C, saya pastikan di sini.
tekan simpan. Nah, itu nanti akan muncul di halaman depan. Nih, Kota Kendari bakal gelar kreatif dan sebagainya. Terus kalau saya tekan cek di sini, maka dia akan menuju berita tersebut. Seperti itu. Oke. Ya, ini untuk menu halaman depan. Untuk perbaikannya mungkin di tombol hapus ini akan saya perbaiki sebentar setelah selesai video ini. Terus data center. Data center itu adalah data-data yang nanti akan dimasukkan dalam web ini. Jadi misalnya saya mau tambah data ya. Saya mau tambah data, nanti ringkasan isinya apa? Misalnya tes video. Terus unit kerjanya apa? Misalnya Bapeda misalnya. Terus penanggung jawabnya. Jadi misalnya Kabid IPW misalnya. Tahun dokumennya, misalnya yang baru 2025. Oke, dia bentuk informasi tersedia, apakah cetak, rekam, dan online. Mungkin itu ada ketiganya. Terus nanti jangka waktu penyimpanan, misalnya 1 tahun. Oke, nah dia nanti tipenya apa? Berkala, setiap saat, atau serta-merta. Nah, misalnya dia serta-merta. Nah, masukkan filenya. Misalnya ini ya, ini kan hanya pengetesan, jadi sembarang saja PDF-nya saya masuk. Dia harus bentuk PDF, tekan simpan. Nah, otomatis harusnya ada di data center. Misalnya tadi namanya tes video ya, tes. Saya tekan tes saja. Nah, ini ada tes video. Dia terchecklist semua. Kalau kita tekan akses, maka dia akan menuju data tersebut. Ini file data tadi yang hanya contoh. Seperti itu. Terus ini untuk data center ya. Nanti dia itu akan muncul di kayaknya di sini ya. Ya, di sini. Misalnya tadi itu secara yang tes. Nah, ini ada. Nah, jika seseorang itu ingin memperoleh data ini, dia tertarik dengan data ini, dia harus mengajukan dia tekan akses. Maka dia harus mengisikan nama. Misalnya namanya Andi misalnya. Nomor HP-nya sembarang saja ya. Emailnya Andi ya. Ini email sembarang saja ini. .123 misalnya ya. gmail.com. Nah, surat permohonan. Jadi dia harus mengupload surat permohonan. Kalau misalnya tidak punya surat permohonan, maka dia harus klik di sini. Maka nanti akan dia bisa download file ini, surat permohonan. Cuma sayangnya surat permohonannya belum, ini menunggu keputusan Pak Kabid ya, untuk nanti bagaimana kita buat surat permohonannya yang nanti dia akan diisi oleh si pemohon dan menguploadnya di sini. Jadi misalnya saya sembarang saja ya, misalnya ini misalnya surat permohonannya, ajukan permohonan. Maka akan terima kasih, permohonan sedang dalam proses. Kami akan menginformasikan hasil verifikasi dalam waktu 2 kali 24 jam berdasarkan informasi nomor telepon dan email yang dimasukkan tadi serta surat permohonannya itu. Kembali ke sini. Di sini nanti ada namanya permintaan informasi. Kalau kita tekan, maka akan muncul si ini yang terbaru yang Andi tadi itu belum diperiksa. Dia kategorinya belum diperiksa. Jadi kalau kita tekan cek, maka akan muncul nama Andi itu, nomor HP-nya. Terus klik di sini untuk melihat surat dokumennya. Jadi kalau kita klik ini, maka akan ditunjukkan surat dokumen itu apakah bisa diterima atau tidak surat permohonannya. Kalau misalnya tidak bisa diterima, maka kita akan bilang maaf, atau nanti bebas lah keterangannya, maaf, surat permohonan tidak valid. Nah, petugasnya siapa? Nanti akan dibuat otomatis. Tapi untuk sementara untuk kejar waktu ini dulu. Nah, tadi kan ditolak, makanya tekan tolak, tekan simpan. Maka dia akan persetujuannya itu ditolak dan petugasnya siapa begitu. Kalau kita mau cek kembali, keterangannya bisa dicek di sini. Oke, ini untuk permintaan informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.